Banyak orang mengira hidup setelah usia 60 akan berjalan tenang dan stabil. Tapi kenyataannya, di usia inilah banyak penyesalan muncul. Bukan karena kesempatan itu hilang, tapi karena ada hal-hal penting yang ternyata seharusnya tidak dilakukan lagi, namun baru disadari ketika tubuh mulai melemah dan waktu terasa semakin cepat. Dan yang paling menyakitkan adalah, sebagian orang lanjut usia berkata, andai saja aku tahu ini lebih awal, hidupku pasti berbeda. Halo teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di video kali ini. Semoga Anda dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, serta ketenangan dalam setiap langkah. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting namun sering diabaikan. Hal-hal yang sebaiknya tidak lagi dilakukan setelah memasuki usia 60 tahun. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata kita semua bahwa kualitas hidup di masa tua bukan hanya soal umur panjang, tetapi juga tentang menjaga kebahagiaan, kesehatan, dan hubungan yang berarti. Saya sering mendengar cerita dari para orang tua yang berkata, seandainya aku lebih peduli dulu, seandainya aku lebih bijak mengambil keputusan, seandainya aku tidak menunda. Dan hari ini, kita belajar dari penyesalan itu agar tidak perlu mengalami hal yang sama. Sebelum kita masuk lebih jauh, dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Dan kalau Anda punya orang tua atau kerabat yang sudah memasuki usia emas, kirimkan video ini kepada mereka. Siapa tahu, satu informasi kecil hari ini bisa menyelamatkan banyak hari esok. Baik, mari kita mulai pembahasannya. 1. Pusing mendadak seperti diputar. Hanya 5-30 detik, tapi jangan diremehkan. Pusing mendadak pada lansia sering dianggap hal biasa. Banyak keluarga mengira itu cuma karena kurang makan, kecapean, atau perubahan posisi. Namun kenyataannya, tubuh lansia bekerja dengan sistem yang lebih sensitif dibandingkan usia muda. Ketika mereka berkata, tadi kepala rasanya muter sebentar, meskipun hanya 20 hingga 30 detik, itu sebenarnya bukan sekadar momen sepele. Itu adalah sinyal bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam tubuh, dan tubuh sedang meminta perhatian Anda. Pada lansia, sistem peredaran darah biasanya tidak lagi seoptimal dulu. Ketika mereka berdiri terlalu cepat, atau bahkan hanya mengubah posisi, aliran darah ke otak bisa menurun dalam hitungan detik. Hasilnya adalah sensasi seperti diputar, gelap sesaat, atau dunia seperti bergoyang. Banyak lansia memilih diam, menahan diri, atau pura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak ingin merepotkan. Mereka merasa itu normal untuk orang tua. Padahal pusing mendadak yang muncul tanpa alasan jelas bisa berhubungan dengan beberapa kondisi penting, mulai dari tekanan darah yang turun, dehidrasi ringan, hingga ketidakstabilan tubuh yang seharusnya dicatat, bukan diabaikan. Pusing 30 detik mungkin terdengar remeh, tapi bayangkan jika itu terjadi saat mereka sedang berjalan ke kamar mandi, memegang gelas panas, atau berdiri di dapur. Sinyal sekecil ini bisa menjadi pemicu resiko jatuh. Pada usia lanjut, jatuh bukan hanya masalah memar. Jatuh bisa berarti tulang retak, komplikasi panjang, atau bahkan resiko yang lebih serius. Dan semua itu bisa berawal dari cuma pusing sebentar. Cara terbaik menghadapi sinyal ini bukan dengan panik, melainkan dengan mengamati. Perhatikan kapan pusing muncul. Apakah setelah berdiri, saat bangun tidur, atau saat tidak makan terlalu lama? Catat pola-pola kecil itu. Selain itu, pastikan lansia minum cukup, tidak bangun terlalu cepat dari posisi duduk atau tidur, dan selalu ada pegangan aman di rumah, seperti di kamar mandi atau dekat tangga. Pusing mendadak bukan sesuatu yang harus ditangani sendiri. Jika gejala ini terus berulang, apalagi semakin sering, lebih baik diperiksa oleh tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi mereka stabil, bukan untuk mencari diagnosa menakutkan, tapi untuk memastikan mereka tetap aman dalam aktivitas sehari-hari. Ingat, bagi lansia, tubuh tidak berteriak keras saat ada masalah. Ia berbisik, dan pusing singkat itu adalah salah satu bisikannya. Tugas kita adalah mendengarkan. Kedua, bicara pelo mendadak lalu normal lagi. Sinyal halus yang sering diremehkan. Pada lansia,
Perubahan bicara tiba-tiba, walaupun hanya berlangsung beberapa detik, sering dianggap sebagai salah ngomong, keseleo lidah, atau lagi ngantuk. Namun dalam dunia kesehatan lansia, perubahan bicara adalah salah satu sinyal tubuh yang paling penting. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi karena bicara adalah fungsi yang sangat sensitif. Ketika ada gangguan kecil di dalam tubuh, kemampuan berbicara bisa menjadi salah satu bagian pertama yang protes. Bayangkan situasinya, orang tua Anda sedang berbicara seperti biasa. Lalu beberapa detik, ucapannya terdengar lebih lambat, seperti pelo, atau sulit mengucapkan kata tertentu. Belum sempat Anda bertanya, tiba-tiba semuanya kembali normal. Karena hanya sebentar, Anda mungkin menganggapnya tidak penting. Mereka pun sering menyangkal, cuma salah ngomong tadi. Padahal, perubahan bicara mendadak adalah sinyal bahwa otak dan sistem saraf sedang mengalami momen ketidakseimbangan. Pada lansia, aliran darah ke otak tidak selalu stabil. Gangguan beberapa detik saja bisa membuat kemampuan berbicara sedikit terganggu. Dan meskipun perubahan kecil ini terlihat sepele, munculnya gejala seperti ini layak dicatat, bukan diabaikan. Tantangan terbesar adalah lansia jarang jujur tentang gejala mereka. Mereka tidak ingin terlihat lemah. Mereka tidak mau membuat keluarga khawatir. Mereka lebih memilih tersenyum dan berkata semuanya baik-baik saja. Padahal, perubahan bicara, sependek apapun, adalah bahasa tubuh yang tidak boleh disepelekan. Ini bukan tentang menyimpulkan penyakit tertentu, tetapi tentang memahami bahwa otak sedang mengirimkan sinyal halus. Bicara pelo mendadak juga bisa terjadi karena faktor lain, kelelahan ekstrim, dehidrasi, gula darah yang turun, atau kondisi emosional yang sedang tidak stabil. Namun apapun penyebabnya, yang paling penting adalah Anda peka. Perhatikan kapan itu terjadi. Apakah setelah aktivitas berat, setelah lama tidak minum, setelah mereka terlihat kelelahan, atau justru muncul tanpa pemicu yang jelas? Cara terbaik merespons adalah tetap tenang. Jangan memaksa lansia mengulangi ucapan atau menyalahkan mereka karena salah berbicara. Cukup tanyakan pelan, tadi sempat merasa aneh di bagian mulut atau lidah. Bila mereka tidak merasakan apapun, tidak masalah. Tapi jika kejadian ini muncul berulang, bahkan hanya beberapa detik, itu adalah tanda bahwa tubuh mereka sedang membutuhkan perhatian lebih. Catat waktu kejadian, kondisi sekitar, dan frekuensinya. Jika dalam beberapa minggu tanda ini muncul beberapa kali, lebih baik berkonsultasi dengan tenaga medis untuk memastikan kondisi mereka tetap aman. Bukan untuk mencari hal menakutkan, tetapi untuk memastikan mereka bisa menjalani aktivitas sehari-hari dengan nyaman. Ingat, bagi lansia, perubahan bicara hanyalah momen kecil. Namun bagi kita yang memperhatikan, itu adalah pesan penting. Jangan abaikan aku. Tugas kita bukan menakut-nakuti, tetapi menjaga mereka tetap aman, sehat, dan dihargai. 3. Jangan menghindari interaksi sosial. Di usia 60 tahun ke atas, banyak orang secara perlahan mulai menarik diri dari lingkungan sosial. Mereka merasa tidak ingin merepotkan anak, tidak ingin dianggap cerewet, atau merasa sudah tidak punya tempat dalam percakapan generasi yang lebih muda. Ada pula yang memilih menyendiri karena tubuh mulai melemah, teman-teman seusia banyak yang sudah pergi, atau karena tekanan mental yang tidak terucapkan. Tanpa sadar, mereka membangun dinding yang memisahkan diri dari dunia luar. Dan dari sinilah penyesalan sering datang. Kesepian pada lansia bukan sekadar masalah perasaan. Ia adalah kondisi yang dapat merusak kesehatan perlahan-lahan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kesepian bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, menurunkan daya ingat, memicu depresi, dan bahkan memperpendek umur. Namun lebih dari itu, kesepian mencuri hal yang paling berharga di masa tua, ketenangan batin. Banyak orang tua yang akhirnya mengaku, saya terlalu menutup diri, padahal yang saya butuhkan hanyalah teman bicara. Ungkapan sederhana yang terasa menyayat. Karena pada usia ini, manusia tidak lagi mendambakan harta atau pencapaian besar. Yang mereka butuhkan hanyalah didengarkan, dihargai, dan merasa masih menjadi bagian dari kehidupan orang lain. Menarik diri secara sosial bukan hanya tentang tidak keluar rumah, tetapi juga tentang menolak undangan sederhana, menolak ikut bicara dalam keluarga, atau menolak bersosialisasi hanya karena takut mengganggu.
Padahal, lingkungan sosial yang sehat bisa menjadi obat terbaik bagi pikiran. Tawa ringan, obrolan santai, mendengarkan cerita cucu, atau sekedar duduk bersama tetangga bisa memberi energi baru yang tidak bisa digantikan obat apapun. Banyak orang tua berpikir bahwa mereka sudah selesai berperan, sehingga memilih diam. Namun, justru di usia inilah pengalaman hidup mereka paling dibutuhkan. Nasihat bijak, pandangan tenang, dan cerita masa lalu seringkali menjadi cahaya bagi generasi berikutnya. Ketika mereka menutup diri, bukan hanya diri mereka yang kehilangan, tetapi orang-orang di sekitarnya juga kehilangan nilai yang seharusnya bisa dibagikan. Yang harus dihindari adalah membiarkan diri larut dalam pikiran negatif, merasa tidak berharga, merasa tidak dibutuhkan, atau merasa masa muda sudah hilang dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Pikiran seperti itu hanya memperkuat dinding kesepian. Interaksi sosial bukan berarti harus selalu ramai atau keluar rumah setiap hari. Bahkan berbicara dengan satu orang pun sudah cukup. Mengangkat telepon ketika anak menelpon, menerima ajakan berjalan pagi bersama tetangga, atau sekedar duduk bersama cucu sambil bercerita, itu sudah merupakan bentuk interaksi yang sangat berarti. Pada akhirnya, manusia diciptakan untuk hidup berdampingan. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk bersosialisasi. Tidak ada kata terlambat untuk membuka kembali pintu pergaulan. Karena hati yang hangat tidak mengenal usia. Dan hubungan manusia adalah nutrisi bagi jiwa. Jadi, jangan menjauhkan diri dari dunia. Biarkan diri Anda hadir, didengar, dan dicintai. Karena banyak lansia menyesal, bukan karena tidak kaya, bukan karena tidak sukses, tetapi karena mereka membiarkan masa tua berlalu dalam kesunyian yang sebenarnya bisa mereka hindari. 4. Jantung berdebar 15-20 detik tanpa aktivitas, sinyal tubuh yang tidak boleh dianggap remeh. Pada usia lanjut, tubuh tidak selalu memberi tanda yang jelas ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Salah satu sinyal paling halus tetapi penting adalah jantung yang tiba-tiba berdebar cepat, meskipun mereka tidak sedang beraktivitas berat. Banyak lansia menggambarkannya seperti jantung loncat, deg-degan tiba-tiba, atau dada terasa berdetak keras. Yang membuatnya semakin diabaikan adalah kondisi itu biasanya hilang sendiri dalam 15-20 detik. Karena singkat, kebanyakan orang berpikir itu hal biasa. Lansia pun sering mengatakan, cuma kaget sedikit, atau tadi cuma salah posisi tidur. Padahal perubahan ritme jantung adalah salah satu fungsi tubuh yang sangat sensitif. Ia tidak berubah tanpa alasan. Ia tidak tiba-tiba bergejolak tanpa ada sesuatu yang memicunya, walau pemicunya bisa sangat beragam, mulai dari emosi, kelelahan, kurang tidur, sampai perubahan elektrolit di dalam tubuh. Yang sering tidak disadari keluarga adalah bahwa jantung berdebar mendadak bisa terjadi saat lansia sedang duduk, menonton TV, makan, atau bahkan berbaring santai. Tidak ada aktivitas yang berat, tidak ada stres yang terlihat, lalu tiba-tiba wajah mereka sedikit tegang, tangan mereka refleks memegang dada atau mereka menghela napas pendek untuk menenangkan diri. Dan hanya beberapa detik kemudian, semuanya terlihat normal kembali. Momen singkat itu sering hilang tanpa jejak, kecuali jika Anda memperhatikannya. Fenomena ini bisa menjadi sinyal bahwa jantung sedang bekerja ekstra untuk menjaga ritme. Kadang tubuh berhasil mengembalikan keseimbangan dengan cepat. Namun pertanyaannya adalah, berapa lama tubuh akan mampu mengatur ini sendirian? Inilah alasan mengapa keluarga harus lebih peka. Tidak semua jantung berdebar berarti bahaya. Itu penting untuk ditegaskan. Pada lansia, dehidrasi, kurang minum, konsumsi kafein, kelelahan harian atau kurang tidur pun bisa memicu perubahan detak jantung sesaat. Namun apapun penyebabnya, yang membuatnya penting adalah frekuensinya. Perhatikan pola berikut. Apakah jantung berdebar muncul saat mereka baru bangun tidur? Apakah terjadi setelah makan makanan tertentu, setelah minum kopi atau teh, setelah emosi, atau muncul begitu saja tanpa pemicu? Semua detail ini membantu kita memahami bagaimana kondisi tubuh mereka beradaptasi setiap hari. Yang tidak kalah penting adalah cara keluarga merespons. Jangan membuat mereka merasa malu atau panik. Jangan menertawakan gejalanya. Cukup tanyakan dengan lembut. Barusan terasa berdebar ya? Kadang mereka akan mengelak. Itu normal. Banyak lansia tidak ingin terlihat lemah atau menjadi beban. Mereka sering memilih diam dan menunggu sensasi itu hilang sendiri.
Namun jika jantung berdebar mendadak mulai terjadi beberapa kali dalam seminggu, itu adalah sinyal bahwa tubuh mereka sedang meminta perhatian, bukan untuk membuat kesimpulan sendiri, tetapi untuk memastikan tubuh mereka tetap berada dalam kondisi terbaik. Ingat, tubuh lansia berbicara dengan cara yang sangat pelan. Jantung berdebar mendadak adalah bisikan kecil yang mengatakan, "Perhatikan aku sebentar, aku sedang bekerja keras." Dan sebagai keluarga, tugas kita adalah mendengarkan. Bukan dengan ketakutan, tetapi dengan kepedulian. Karena perhatian kecil hari ini bisa membuat mereka menjalani hari esok dengan lebih aman dan lebih tenang. 5. Tangan atau wajah mendadak mati rasa 10-20 detik. Gejala ringan, dampaknya bisa besar. Mati rasa pada tangan atau wajah yang muncul tiba-tiba dan hanya berlangsung sebentar adalah salah satu sinyal tubuh yang paling sering diremehkan oleh lansia. Bukan karena mereka tidak merasakan bahayanya, tetapi karena gejala itu cepat sekali hilang. Mereka akan bilang, "Tadi cuma kesemutan biasa," atau "Tangan tadi kayak tidur sebentar." Padahal, mati rasa mendadak adalah salah satu alarm tubuh yang tidak boleh diabaikan. Dalam usia lanjut, sistem saraf menjadi jauh lebih sensitif. Sedikit perubahan aliran darah, tekanan atau posisi tubuh bisa saja memicu sensasi mati rasa. Tetapi ketika gejala itu muncul tanpa alasan jelas, terutama hanya di satu sisi wajah atau satu tangan, itu adalah momen yang harus diperhatikan lebih serius. Bayangkan ini, orang tua Anda sedang duduk, memegang remote, atau sedang makan. Tiba-tiba tangan mereka seperti kehilangan rasa selama 10-20 detik. Mungkin mereka berhenti sejenak, membuka tutup jari, atau menggoyangkan tangan seperti berusaha mengembalikan sensasi. Dalam beberapa detik, semuanya kembali normal. Karena tidak terasa sakit, mereka pun menolak bercerita. Yang tidak banyak diketahui adalah bahwa mati rasa singkat pada lansia sering menjadi tanda bahwa tubuh sedang mengalami momen kurang pasokan. Bisa karena aliran darah yang berubah cepat, saraf yang terjepit ringan, atau tubuh yang sedang kelelahan. Tetapi apapun penyebabnya, sinyal seperti ini tidak muncul tanpa alasan. Tubuh hanya memberi tanda ketika ada sesuatu yang perlu diperhatikan. Perhatikan beberapa hal kecil yang sering menjadi petunjuk. Apakah mati rasa muncul ketika mereka baru bangun duduk? Apakah terjadi saat mereka sedang lelah atau kurang tidur? Apakah muncul saat mereka memegang sesuatu terlalu lama? Ataukah muncul begitu saja tanpa pemicu? Keluarga sering mengira mati rasa kecil itu hal biasa, karena semua orang pernah mengalaminya. Namun bagi lansia, beda ceritanya. Sistem saraf mereka tidak sefleksibel dulu. Ketika terjadi glitch kecil, tubuh memberi tanda dengan cara yang sangat singkat. Masalahnya, lansia jarang mau mengaku. Mereka cenderung mengatakan, "Sudah hilang kok," dan melanjutkan kegiatan. Mereka merasa jika gejalanya hilang berarti masalahnya pun hilang. Padahal, yang hilang hanya sensasinya, bukan penyebabnya. Yang paling penting adalah Anda mengamati perilaku mereka, bukan hanya mendengar kata-katanya. Jika Anda melihat mereka tiba-tiba meraba wajah, mengusap pipi atau memijat tangan dengan ekspresi bingung, itu bisa menjadi tanda mereka sedang merasakan mati rasa mendadak. Anda tidak perlu menakut-nakuti mereka. Cukup tanyakan lembut, "Tadi tangannya terasa aneh ya?" Jika mereka mengangguk atau mengatakan, "Sebentar saja," itu sudah cukup menjadi catatan penting. Apabila kondisi ini berulang beberapa kali dalam beberapa minggu, bahkan hanya 10-20 detik, itu sudah menjadi alasan kuat untuk melakukan pemeriksaan ke tenaga kesehatan. Bukan untuk mencari hal menakutkan, tetapi untuk memastikan kesehatan saraf dan peredaran darah mereka tetap terjaga optimal. Mati rasa singkat pada lansia adalah seperti lampu indikator kecil di dashboard mobil. Ia mungkin hanya menyala sebentar, tetapi ia menyala karena ada hal yang ingin diberitahukan. Kita mungkin tidak melihat bahaya besar di depan mata, tetapi perhatian kecil hari ini bisa mencegah komplikasi yang tidak perlu di masa depan. Inilah bentuk cinta paling sederhana, peka pada tanda kecil yang sering mereka abaikan. Karena kadang, tanda kecil itulah yang paling menentukan. Setiap tanda yang muncul pada lansia, meskipun hanya berlangsung beberapa detik, adalah bahasa tubuh yang tidak boleh diremehkan. Tubuh mereka berbicara dengan cara yang halus, pelan, dan sering samar.
Dan tugas kita sebagai keluarga bukan untuk menjadi dokter, bukan untuk menebak-nebak penyakit, tetapi untuk mengamati dengan penuh kasih. Karena bagi lansia, rasa sakit kecil bukan hanya soal fisik. Itu juga tentang perasaan mereka yang tidak ingin merepotkan, tidak ingin dianggap lemah, dan tidak ingin membuat keluarga panik. Jika kita peka terhadap sinyal-sinyal kecil seperti bicara pelo, nyeri dada singkat, jantung berdebar mendadak, atau mati rasa yang muncul sekejap, maka kita sedang menjaga mereka lebih dari sekedar kesehatan. Kita menjaga ketenangan mereka, kita menjaga martabat mereka, kita menunjukkan bahwa mereka tidak sendirian dalam menjalani hari-hari yang penuh perubahan. Yang sering dilupakan adalah, perhatian kecil setiap hari justru lebih berarti daripada tindakan besar yang terlambat. Hal-hal sederhana seperti menanyakan kabar, memperhatikan ekspresi, atau mencatat gejala kecil bisa membuat perbedaan besar. Ini bukan tentang menakuti, tetapi tentang memastikan mereka mendapatkan rasa aman, hal yang diam-diam mereka butuhkan. Dan untuk Anda yang menonton video ini, mungkin hari ini adalah waktu yang tepat untuk mulai memperhatikan tanda-tanda kecil pada orang tua di rumah. Jangan tunggu sampai semuanya terlambat. Mulailah dari hal sederhana. Dengarkan mereka, lihat gerak tubuh mereka, dan sediakan waktu untuk memahami perubahan yang terjadi dari hari ke hari. Sebelum video ini berakhir, saya ingin mengajak Anda melakukan satu hal kecil namun sangat berarti. Bagikan video ini kepada teman, saudara, atau siapapun yang memiliki orang tua lansia di rumah. Mungkin saja, informasi sederhana ini bisa membantu menyelamatkan seseorang dengan cara yang tidak kita duga. Dan jika Anda ingin terus mendapatkan konten edukatif, kisah inspiratif, serta pembahasan seputar kesehatan dan kehidupan keluarga, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar tentang pengalaman Anda merawat orang tua di rumah. Siapa tahu, cerita Anda bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Tetap sehat, tetap waspada, dan tetap menyayangi keluarga Anda, karena perhatian kecil hari ini bisa menjadi penyelamat besar esok hari. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.